wabarakatuh. Hai, sekarang aku udah berada di Terminal Giri. Aku mau naik apa namanya? Aku mau naik gokar. Jadi kita bismillah. Sunan Giri lahir di Belambangan, sekarang masuk wilayah Banyuwangi pada tahun 1365 Saka atau 1443 Masehi dari pasangan Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sukadadu putri dari Prabu Menasihbuyu yang masih keturunan dari Majapahit dari jalur Bre Wirabumi. Untuk tahu kisah selanjutnya langsung ikuti aku aja terus ya. Singkat cerita, Sunan Giri dibuang oleh kakeknya, dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di lautan karena beberapa sebab, hingga ditemukan oleh awak kapal miliknya Ageng Pinati, seorang janda kaya raya juga terhormat ketika berlayar menuju ke Selat Bali. Akhirnya bayi tersebut diberikan kepadanya Ageng Pinati dan diasuh, kemudian diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di lautan. Sewaktu cukup umur, Nyi Ageng Pinati mengirim Joko Samudro ke Ampel Denta untuk menimba ilmu. Sejak itulah Joko Samudro menjadi santri Sunan Ampel, bahkan di bawah langsung asuhan Sunan Ampel, yang kemudian nama beliau diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Kenapa atau alasannya? Hal itu untuk menegaskan bahwa Sunan Giri adalah masih keturunan bangsawan Kerajaan Blambangan, bahkan keturunan Majapahit dari jalur Bre Wirabumi. Singkat cerita, Raden Paku dan Maktum Ibrahim yang nantinya bergelar Sunan Bonang pergi ke Mekah untuk menimba ilmu dan haji. Sebelumnya mereka pergi ke Pasai, kalau sekarang ikut wilayah Aceh untuk bertemu Maulana Ishak, ayah kandung Sunan Giri. Akhirnya mereka lanjut nyantri ke Pasai. Kemudian Maulana Ishak menyarankan agar mereka membatalkan pergi ke Mekah dan menyarankan mereka untuk kembali lagi ke Jawa. Entah sudah ada firasat takutnya mereka akan kurang ikut berperan dalam dakwah di Jawa karena dulu untuk pergi ke Mekah butuh waktu yang lama. Singkat cerita, Maulana Ishak berpesan kepada Raden Paku, carilah tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang aku bekali ini. Akhirnya ditemukanlah tanah tersebut di atas Bukit Giri yang menjadi cikal bakal berdirinya Giri Kedaton yang digunakan Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam. Dari situlah Sunan Giri membangun masjid dan menyebarkan agama Islam, hingga akhirnya beliau dijuluki Sunan Giri yang artinya susuhunan guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Sunan Giri tidak hanya mengikuti sistem pesantren yang diikuti oleh santri-santri, bahkan uniknya beliau menciptakan sistem pendidikan masyarakat secara terbuka. Beliau menciptakan permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gerit-gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, gula ganti, bahkan yang populer di zaman saya dulu adalah cupluk-cupluk suweng, yang mana tembang tersebut memiliki makna yang menarik. Sunan Giri juga menciptakan tembang tengahan dengan metrum Asmorodono dan Kuncung yang digemari oleh masyarakat, yang berisi ajaran rohani yang tinggi. Amung ati pawitane hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bising ke tenai.
Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran agama Islam secara empat mata. Bahkan ketika sudah kondusif, beliau mengumpulkan masyarakat dan ikut selamatan atau upacara yang kemudian dimasukkanlah ajaran agama Islam. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah tampak dari gelar Prabu Satmoto yang ia miliki. Prabu artinya kekuasaan politis, sedangkan Satmoto adalah salah satu nama dewa Siwa yang menandai sebuah kekuasaan yang bersifat siwais yang kala itu banyak dianut oleh masyarakat Majapahit. Sunan Giri juga membangun bangsal dan puri. Bangsal ini merupakan pusat kekuasaan raja atau gampangannya tempat raja bekerja. Sedangkan puri tempat raja menjalankan tugas sebagai kepala keluarga dan tempat untuk dakwah. Sunan Giri tidak hanya menjadi seorang ulama yang menyebarkan agama Islam, tetapi beliau juga seorang raja yang memiliki kekuasaan wilayah. Hal tersebut lebih memudahkan beliau untuk mensyiarkan agama Islam karena beliau juga memiliki kekuasaan. Hal tersebutlah hingga beliau dijuluki sebagai Pandito Ratu karena memiliki kedudukan ganda. Sunan Giri juga melakukan perubahan reformatif pada pertunjukan seni wayang. Beliau juga menambah hiasan wayang seperti kelat bahu, gelang kaki, anting telinga, dan badong, dan masih banyak hiasan lagi. Beliau juga mengarang lakon wayang lengkap dengan suluknya. Sunan Giri mempunyai dua istri, yaitu Dewi Murtasia putri Sunan Ampel dan Dewi Wardah putri Ki Ageng Bungkul. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah 1506 Masehi 1428 Saka pada usia 63 tahun. Guys, demikian ya perjalanan kali ini, bahwa Sunan Giri adalah salah satu anggota Wali Songo dan beliau juga seorang raja dari kerajaan Giri Kedaton yang menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Cukup semantan ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.